Mudah-mudahan adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, baik, dan lebih semangat ya. Oke adik-adik, pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau persiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah nama di atas segala nama, Dialah yang mengaruniakan hidup kita sampai saat ini. Kita angkat pujian nama di atas segala nama. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang penuh kasih, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan telah memberkati kami, sehingga kami bisa sama-sama datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami masih banyak melakukan hal yang tidak menyenangkan di hati-Mu, tapi kami mau menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau telah memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Ajari kami Tuhan, supaya kami selalu mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Meskipun saat ini dalam kondisi pandemi, Tuhan berkati setiap kami ya Bapa, kiranya kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami. Tuhan, saat ini juga kami memohon Tuhan pimpin jalannya ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Biarlah setiap kami bisa mendapatkan berkat melalui ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik semua sudah siap ya untuk menjadi laskar cinta Yesus. Kita mau menyebarkan firman Tuhan kepada orang lain di sekitar kita. Semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian Laskar Cinta Yesus.
kerelaan. Dengan perisai iman, topong keselamatan, dan rohku firman Allah, kuat dalam doa. Haleluya. Aku laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus yang baik, jadi saksinya. Ku siap jadi laskar cinta Yesus. Berdiri tegak, pinggang kebenaran, bermujiratkan keadilan, berasut dan kerelaan. Dengan perisai iman, topong keselamatan, firman kuat dalam doa. Haleluya. Aku laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus yang baik, jadi saksinya. Ku siap jadi laskar cinta Yesus. Aku laskar Kristus, Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus sejati, jadi saksinya. Ku siap jadi laskar cinta Yesus. Ku siap jadi laskar cinta Yesus. Siap jadi laskar cinta Yesus. Sekali lagi, ku siap jadi laskar cinta Yesus. Siap jadi laskar cinta Yesus. Oke adik-adik, kita sudah siap jadi laskar Kristus. Sekarang tugas kita memancarkan sukacita di dalam kehidupan kita kepada orang lain, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita mau pujian sukacita memancar. Sukacita memancar keluar, telah ku terima keselamatan. Yo teruslah, teruslah ikut Tuhan Yesusku. Kekuatan memancar keluar, telah ku terima anugerahnya. Seluruh bumi terus menuju. Yo bangkit berdiri, yo pergilah, beritakanlah berita sukacita, peganglah. Yo pergilah, beritakanlah kasih Tuhan Yesus, peganglah terus sukacita. Sukacita memancar keluar, telah ku terima keselamatan. Yo teruslah, teruslah ikut Tuhan Yesusku. Kekuatan memancar keluar, telah ku terima anugerahnya. Seluruh bumi terus menunggu. Yo bangkit berdiri, yo pergilah, beritakanlah berita sukacita, peganglah. Yo pergilah, beritakanlah kasih Tuhan Yesus, peganglah terus. Kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, peganglah terus. Kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, peganglah terus. Nah adik-adik, sekarang
sekarang kita mau lihat nih bintang tamu kita hari ini siapa ya. Kita kedatangan teman baru lagi loh. Minggu lalu sudah ada yang kesaksian. Mudah-mudahan teman-teman ingat semua ya apa kesaksiannya. Yuk sekarang kita lihat siapa teman baru kita. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Kak Suri. Nah, Kak Suri tinggal di Bandung. Nah, adik-adik, Kak Suri mau memberitahukan kepada kamu bahwa pelayanan itu bukan hanya melayani di gereja, tetapi pelayanan itu boleh di mana saja. Pelayanan itu luas sekali. Contohnya seperti Kak Suri. Nah, Kak Suri sekarang melayani dalam dunia pendidikan. Nah, Kak Suri bukan mengajar di sekolah loh ya. Tapi Kak Suri ya mengumpulkan anak-anak yang kurang mampu dalam belajar, yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis, yang tidak bisa berhitung. Nah, Kak Suri kumpulkan dan Kak Suri mengajarin mereka agar mereka bisa pintar membaca, lancar berhitung, bisa menulis dengan baik. Nah, itu yang Kak Suri ajarin. Tujuannya ya mereka pintar secara intelektual dan kemudian mereka juga memiliki kreativitas ya, karena Kak Suri mengajari mereka agar mereka menjadi anak-anak yang kreatif ya, membuat karya-karya tersendiri yang bisa menghasilkan uang loh, bisa membantu orang tuanya ya menghasilkan uang. Dan selain itu juga Kak Suri mengajari mereka dalam hal karakter. Tadinya anak-anak yang suka berkelahi, suka melawan orang tua, suka memukul temannya, Kak Suri ajarin, Kak Suri didik, dan mereka berubah menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang mengasihi orang tuanya dan mengasihi teman-temannya. Nah, itu adik-adik. Nah, Kak Suri memiliki tujuan untuk mengajari mereka. Yang pertama, mereka pintar secara intelektual, tetapi Kak Suri juga harus ya mengajari mereka memperkenalkan Kristus, memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka, sehingga pada suatu saat mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, karena anak-anak itu bukan anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus seperti kamu. Mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, Kak Suri layani mereka, Kak Suri perkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, adik-adik, bukan hanya sekedar itu juga. Kak Suri juga bukan hanya mengajar anak-anak dalam dunia pendidikan, tapi orang tua juga. Orang tua anak-anak Kak Suri ajarin ya. Orang tua anak-anak Kak Suri layani dan terlebih memperkenalkan Kristus kepada mereka. Nah, adik-adik, itulah tujuan motivasi Kak Suri melayani anak-anak, dan bukan hanya anak-anak juga melayani orang tua yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Kak Suri nitip kode ya buat kamu. Nah, doain Kak Suri, pelayanan Kak Suri yang sekarang kami kerjakan. Teman-teman Kak Suri yang melayani anak-anak diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan kemudian anak-anak yang Kak Suri layani, anak-anak yang Kak Suri dan teman-teman layani, mereka suatu saat boleh percaya kepada Tuhan Yesus, boleh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah menaikkan pujian yang luar biasa semangat untuk Tuhan ya. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Ya adik-adik boleh duduk tenang. Kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk buka hati, mempersiapkan hati sungguh-sungguh. Kita mau mengangkat pujian bagi Tuhan. Terima Kau Yesus.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Wah, pasti luar biasa baik ya. Hari ini kakak punya cerita yang sangat menarik. Mau dengar? Tapi sebelum itu kita mau persiapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, pada hari ini, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang mau buka hati kami, Tuhan yang mau buka telinga kami, supaya kami bisa mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Bapa, berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Kiranya cerita firman Tuhan dapat menjadi berkat untuk kami yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ada seorang penginjil bernama Bapak Paulus. Bapak Paulus ini seorang hamba Tuhan. Dia orang yang cinta Tuhan dan giat memberitakan firman Tuhan. Bapak Paulus mau mengabarkan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Pada suatu hari, Bapak Paulus pergi ke kota Korintus karena dia ingin memberitakan Injil di sana. Maka pergilah Bapak Paulus ke Korintus. Sesampainya di sana, Bapak Paulus belum tahu nih di mana dia akan tinggal. Kemudian, Bapak Paulus ini berjumpa dengan pasang suami istri orang Yahudi bernama Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Mereka baru pindah juga dari Roma. Kenapa mereka pindah? Karena pada saat itu ada keributan di sana, sehingga Kaisar Claudius mengusir semua orang Yahudi untuk keluar dari kota Roma dan mereka pergi ke Korintus. Bapak Aquila dan Ibu Priscilla adalah orang-orang yang baik hati. Mereka orang yang murah hati. Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini mengajak Bapak Paulus untuk tinggal di rumah mereka dan bekerja bersama-sama dengan mereka. Karena ternyata pekerjaan mereka sama, yaitu sama-sama tukang membuat kemah atau tenda. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka berjualan kemah atau tenda itu. Setiap hari Sabat, Bapak Paulus pergi ke rumah ibadat untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang yang ada di sana. Pada saat itu, di Korintus ada orang Yahudi, orang Yunani, dan mereka semua mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapak Aquila dan Ibu Priscilla juga senang loh mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapak Paulus tinggal di Korintus selama 1 tahun 6 bulan. Dan bersama-sama dengan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla, mereka melayani jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Tiba saatnya untuk kembali pergi memberitakan tentang Tuhan Yesus ke tempat yang lain. Bapak Paulus ini ingin berlayar ke Syria, tepatnya tanah Efesus namanya. Jadi, Bapak Paulus, Bapak Aquila, dan Ibu Priscilla pergi menuju ke Efesus. Sesampainya di Efesus, ternyata Pak Paulus gak mau tinggal lama. Dia bilang, aku mau pergi ke tempat lain. Aku mau pergi ke Kaisarea, nanti dari sana aku ke Antioquia. Nah, kalau si Pak Aquila dan Ibu Priscilla masih tetap tinggal di Efesus. Ternyata Tuhan punya rencana lain loh sama mereka. Di sana mereka memberitakan Injil lagi dan malah ketemu sama Bapak Apolos. Pak Apolos ini adalah orang Yahudi juga. Dia berasal dari Alexandria. Bapak Paulus ini pintar loh. Dia juga hebat. Dia menguasai firman. Tapi dia hanya menguasai baptisan tentang Yohanes Pembaptis. Nah, melihat bagaimana kemampuan Bapak Apolos waktu di rumah ibadat, maka Bapak Aquila dan Ibu Priscilla mengundang Bapak Apolos ke rumah mereka. Mereka mau mengenalkan Tuhan Yesus lebih dalam lagi supaya Bapak Apolos bisa membagikan firman lebih luas lagi. Dari cerita ini kita dapat melihat bahwa Allah memakai Bapak Aquila dan Ibu Priscilla untuk memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang dan juga membentuk suatu jemaat di berbagai tempat
seperti di Korintus dan juga di Efesus. Yang kedua, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini mempunyai hati yang mulia. Mereka sangat terpuji karena mereka mau memberikan tumpangan kepada Paulus dan juga mau memperbaiki pemahaman Apolos terhadap Injil Kristus sehingga Bapak Apolos menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Yang ketiga, mereka bersedia melayani Allah dengan sepenuh hati dengan menggunakan kemampuan yang mereka miliki. Karena Allah telah memberikan kepada kita masing-masing karunia dan talenta untuk melayani Dia. Adik-adik, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla sangat senang melayani Tuhan. Mereka sangat bersukacita ketika mereka bisa menolong orang lain. Adik-adik bisa melakukannya juga loh dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya, kalau adik-adik suka bernyanyi atau bermain alat musik, adik-adik bisa mempersembahkan pujian di sekolah minggu. Adik-adik juga bisa belajar untuk membantu pekerjaan mama di rumah, seperti membantu mencuci piring, membantu mengepel lantai, menyapu, menjemur pakaian, atau bisa juga bantu pijetin mama papa kalau mama papa lagi capek. Pokoknya apapun yang adik-adik lakukan dengan tulus hati dan sukacita, itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, jangan lupa bersyukur ya, karena Tuhan Yesus sudah begitu baik memberikan kasih karunia-Nya untuk kita semua. Maka layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan pergunakanlah seluruh kemampuan yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya ayat hafalan. Ayo adik-adik, ambil Alkitabnya. Kita buka di 1 Petrus 4 ayat 10. Kita buka bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Dah, sampai itu aja. Gampang kan? Nanti ayat hafalannya dihafal. Kalau sudah hafal, kirim ke grup kelasnya masing-masing. Sampai sini dulu ya cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk firman yang Tuhan berikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan bisa menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, Ku Dicipta Mulia. Dalam gambar dan
adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah mendengarkan firman Tuhan? Wah, firman Tuhannya sangat memberkati kita semua. Nah, hari ini kita mau bikin kreativitas. Kreativitasnya tentang bersama melayani Tuhan. Kalian harus siapkan kertas origami. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Atau kertas HPS. Nah, boleh warna putih, warna biru, atau warna lainnya. Nah, terus kalian harus siapkan lem, tali, dan gunting. Nah, sudah. Kalian harus bikin kertas origami yang tadi atau kertas HPS yang tadi dibikin pola seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus kalian sudah bikin pola ya tadi, ditempel di kertas HPS yang kosong. Seperti ini. Nah, seperti ini. Terus di atasnya ditulis bersama melayani Tuhan, keluarga, teman, saudara. Nanti kalau sudah jadi, nanti hasilnya seperti ini. Jangan lupa ditulis ayatnya 1 Petrus 4 ayat 10. Untuk kelas kecil, kalian bisa minta dibacain untuk mama dan papa. Dan untuk kelas yang besar, boleh kalian baca dan kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Semoga kalian dari sejak kecil mau melayani Tuhan dan siap untuk melayani Tuhan kapanpun. Jangan lupa pakai talinya dan ditempel di rumah kalian masing-masing. Dan jangan lupa juga dikirim ke grup kelas masing-masing ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, minggu lalu siapa yang sudah mengumpulkan tugas kreativitasnya? Ya adik-adik sudah ngumpulin semua dong. Nah, hari ini kita mau lihat siapa aja sih yang sudah mengumpulkan tugas dari kelas 1, 2, sampai 6, lalu balita-batita. Yuk sekarang kita lihat. Cekidot. Kami guru-guru sekolah minggu GKPI Citerep mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 Agustus 2020. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan kami memuji nama-Mu karena Engkau layak kami puji dan Engkau layak kami sembah. Pada pagi hari ini kami bersyukur kalau kami boleh mengikuti sekolah minggu secara bersama-sama sekalipun masih online. Dan kami bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan, biarlah itu menjadi penyembahan kami kepadamu. Bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami. Pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk kami,
anak-anak sekolah minggu GKPI Jemaah Citerep ke dalam tangan-Mu. Kau berkati kami dalam masa kanak-kanak kami. Biarlah kami menjadi anak yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan, bahkan takut akan Tuhan. Dan terutama biarlah kami juga menjadi anak-anak yang mau dan rindu melayani Tuhan. Dan biarlah dimanapun kami berada, kami dapat memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini pun kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan, bahkan pemeliharaan Tuhan biarlah nyata bagi kedua orang tua kami. Guru-guru sekolah minggu kami, bahkan hamba-hamba Tuhan kami yang membimbing kami secara rohani, Tuhan juga yang memberkati mereka. Teringat untuk teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan juga yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Ataupun saat ini keluarga kami, saudara kami yang sedang mengalami berbagai pergumulan berat, biarlah Tuhan juga yang menguatkan mereka, bahkan menghibur mereka. Dan saat ini pun kami mau bersyukur bersama-sama untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini, semua karena anugerah Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu juga. Terima kasih juga Tuhan untuk gereja kami GKPI yang ada sampai hari ini. Tuhan terus berkati gereja kami supaya menjadi gereja yang hidup, gereja yang memberitakan visi misinya Tuhan. Dan saat ini pun kami mau berdoa untuk Kak Suri yang Tuhan percayakan untuk membagikan, untuk men-sharingkan tentang pelayanannya di Bandung. Tuhan berkati Kak Suri dalam pelayanan, berikan kekuatan, bahkan berikan kesehatan. Anak-anak yang sudah dilayani Tuhan berkati, biarlah mereka mengalami pertumbuhan secara rohani, semakin hari semakin cinta akan Tuhan, bahkan kehidupan mereka pun kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Di akhir doa kami juga mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah masalah yang sulit saat ini boleh terselesaikan dalam waktu dan kehendaknya Tuhan. Dan terima kasih kalau kami boleh merayakan hari ulang tahun RI yang ke-75, semua karena anugerah Tuhan juga. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kiranya sepanjang hari ini dan seterusnya kehidupan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita berpisah, mari kita menerima janji berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.